Ya, kita lanjutkan. Kita berikan Bang Henry Satrio untuk bisa mencerahkan kita semua pagi hari Ya, ini. tadi kan berdebat dengan data BPS ya, saya sudah berikan data survei kedai kopi lah. Lebih rendah gitu ya. Jadi karena BPS itu kan ya datanya itu yang kita punya, makanya mau tidak mau kita harus memperhatikan itu. Tapi membaca data itu bukan hanya data ansih, tapi kita juga harus mengerti kejadian saat itu bagaimana. Geopolitik yang terjadi itu bagaimana. Jadi menurut saya ada hal-hal baik zaman Pak SBY, ada hal-hal baik juga di zaman Pak Jokowi. Plus minus lah ya. Ya plus minus. Nah sekarang bagaimana caranya yang baik-baik ini konsisten dilanjutkan kan? Karena misalnya geopolitik di Malaysia yang baru selesai kan, itu ada partai UMNO, koalisinya Barisan Nasional, ternyata dapatnya kecil. Yang saat ini berkuasa dapatnya paling besar, tapi tipis sekali dengan yang oposisi, yang diperkuat oleh Melayu dan Pribumi. Nah itu kan pasti juga berpengaruh ke dalam politik di Indonesia. Nah balik tadi, apakah mana yang lebih baik? Ini kan seolah-olah mana yang lebih baik zaman Pak SBY dengan zaman Pak Jokowi kan? Iya. Buktinya kita baik-baik aja kan? Jadi artinya dua zaman itu baik-baik saja. Adem nih kalau pernyataannya begini ya. Iya, tapi memang ada beberapa keunggulan-keunggulan. Kalau saya sih stick pada judul tadi itu, bagaimana keberlanjutan yang baik-baik itu. Nah, apakah perubahan juga bisa membawa kebaikan? Itu harus kan gitu. Nah, apakah kemudian Pak Jokowi mengharuskan penerusnya mengikuti atau melanjutkan program-program dia? Pokoknya harus, ya nggak bisa. Karena indahnya demokrasi ya itu, kita memberikan kesempatan kepada presiden yang baru, kepada pemimpin yang baru mikir gitu. Mana yang bagus, mana yang tidak. Kan kalau presiden yang baru ini semuanya melanjutkan program presiden sebelumnya, kerajaan kita. Nggak mikir ini enak nih presiden yang baru ini, dilanjutin aja semuanya gitu. Nah nggak boleh begitu. Maka menurut saya tetap nih, bahwa kalau kemudian ada persaingan perdebatan antar partai politik, betul. Tapi apakah perdebatan antar partai politik ini membuat Indonesia pecah? Saya nggak setuju. Karena justru marwah politik kita, keberadaan negara kita ini, justru yang melindungi adalah bagaimana kemapanan dan ketetapan ideologi partai politik. Karena kalau enggak, nanti mereka bisa dibeli-beli, kitanya dijual dan lain-lain. Gitu. Jadi tolong sama. Ini sudah salah dari tadi. Gitu. Jadi nggak melulu keberlanjutan lah Bang. Perubahan itu saya penting kira juga lah Bang. semua pemimpin, semua presiden pasti pengen punya legacy sendiri, punya warna sendiri, punya cara pandang sendiri. Tidak akan ada presiden yang mau copycat Pak Jokowi, saya kira. Tidak ada, ya. Karena dia pasti punya sesuatu dalam dirinya, visi sendiri. Cuma memang tadi yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi memang kan berharap gitu loh, berharap ya bahwa siapapun yang meneruskan dia, apa yang menjadi legasinya dia juga jalan gitu. Dan saya kira Pak Jokowi juga paham tidak sempurna pemerintahan dia, tidak ada pemerintahan yang sempurna dimanapun itu. Nah, jadi saya kira ini yang kita harapkan nih dari oposisi ini, ketika bicara perubahan, oke. Kasih kita menu perubahan seperti apa sehingga rakyat bisa memilih, bukan dengan wah ini rakyat tambah miskin, ini harga barang mahal. Siapapun yang mengelola negara tahu itu kan, kasihan Pak Ahaye ini. Saya kasihan yang bisikin Pak Ahaye ini siapa sih gitu. Makanya makanya saya bilang karena apa? Karena kan kita tahu nih sebagai pemimpin paling tinggi misalnya calon, kita akan tahu bagaimana negara dikelola. Ya, berarti siapa yang PDIP bisa mengendalikan harga ketika misalnya fluktuasi harga dunia, kan begitu-begitu nih. Jadi tahu, sehingga yang diharapkan dari pemimpin ke depan itu adalah how you manage Indonesia ke depan. Ya. Sudah diatur Bang. Nah, sudah diatur. kan kita nggak pernah dengar yang keluar komennya adalah ini kebijakan ugal-ugalan, aneh gitu kan. Oke lah konteksnya katanya ada, tetapi publik itu kan nggak baca sampai ke bawah. Dan yang disampaikan kepada publik tidak. Saya kira malah itu akan memukul balik Pak Ahaye. Dan kita harus ingat, Pak Ahaye itu nggak punya pengalaman politik loh. Dia dari seorang mayor pensiun, ya pensiun dini, lalu menjadi ketua partai politik tanpa keringat. Tapi kan banyak melihat disinggung lagi ketuanya. Jam terbang politiknya memang. Jangan sampai saya dipotong ya. Terpulang sama orang seperti Zaki ini memberdayakan, menaikkan derajatnya, meleverage Pak Ahaye ini supaya jangan seperti orang di jalanan gitu loh. Berarti gini, Bang Deddy, berarti Pak Jokowi akan mengendorse orang-orang yang mungkin akan Pak Ahaye bukan peserta partai politik.
Pak Jokowi bukan peserta pemilu. Iya. Dia pasti sebagai presiden berharap hal-hal penting yang menjadi legacy dia itu diteruskan. Akan dilanjutkan. Itu aja. Oke, yang baik. Karena dia tidak Harap, menentukan harap. siapapun presiden. Iya. Oke. Tapi perubahannya juga penting, Bang. Loh, Bang Rizaki. perubahan Loh. itu pasti. Tidak ada yang tidak berubah. Suka atau tidak suka, perubahan pasti akan terjadi. Oh, oke. Bang Zaki. Udah agak akur deh berarti ini. Ini saya senang ini. Ya. Bahkan partai penguasa aja bilang perubahan itu pasti gitu. Itu dia. Jadi apa yang kami sampaikan sudah tepat, itu satu hal. Yang kedua Kita tidur pun berubah Iya, aja iya, gitu. yang kedua kita bicara mengenai tadi Mas Ahaye gitu bicara tidak punya pengalaman. Saya agak bingung gitu. Bang Deddy ini lupa apa ya dengan Bu Mega dulu. Bisa menjadi kemudian jadi wapres setelah Loh, dia sebelumnya- anggota DPR loh. Belum. Ini Dia semuanya anggota loh. DPR, Nggak, ketua pertama partai. kali. Kan pertama kali. Nggak, maksud saya gini, coba dilihat Mas Ahaye 2,5 tahun. 2,5 tahun memimpin Demokrat. Ada perubahan yang sangat-sangat signifikan. Ya kita bicara mengenai survei. Bang Hensak ini tahu banget lah. Survei itu kan adalah penerimaan publik terhadap kami. Apa yang kami lakukan? Dari dulu 3 atau 4% di tahun 2019. Sekarang sudah menjadi 2 digit. Bahkan sempat ada 14% di salah satu survei gitu. Di Litbang Kompas. Nah ini belum selesai. Oh, Bang. yang menarik tuh. Ini Litbang Kompas belum, yang belum, menarik. belum, belum. Panjang belum. lagi, Ada dia Mem- aneh sendiri. memang di atasnya adalah kan tetap PDIP gitu, Iya. tetapi kan ada peningkatan. Bahkan di survei-survei yang lain kita udah cenderung juga naik 2-3 kali lipat loh. Naiknya dibandingkan 2019. Itu Jadi dari AHY apa? bagus nggak? Karena kemampuannya AHY tadi mengelola partai ini gitu, memimpin Tapi kan partai baru dirasakan partai aja, Nah, belum. internal. Bisa Justru dilihat dari ini usia adalah respon politik dari nggak? publik. Oke. Publik merespon, misalnya keberanian kita menyuarakan ketika Omnibus Law kita protes. Kemudian ketika Covid, waktu Delta yang kita lihat pemerintah waktu itu kurang sensitif, kita kencengin. Waktu misalnya kita bicara mengenai masalah minyak goreng kok berbulan-bulan nggak jalan. Sejak awal kita udah protes terus gitu loh. Udah kita harus seperti ini. Kita bicara mengenai BBM, banyak sekali gitu. Nah, ternyata sesuai dengan mood publik, inilah kemudian ada penerimaan dan kami misalnya. Sejak awal turun ke lapangan, membantu. Bahkan di luar pemerintahan, semua kader kami diminta oleh ketum kami, Mas Ahaye, untuk turun ke lapangan. Jadi kalau kita bicara masalah pengalaman, Mas Ahaye ini memimpin, mohon maaf, hampir 100 kepala daerah, kader Demokrat. Hampir 2.000 anggota Dewan se-Indonesia. Ada 34 provinsi, ada 14 pengurus. Total ada puluhan ribu pengurus, dikelola dengan baik semua Mau gitu. dikudeta nggak bisa. Mau dikudeta nggak mampu. Berbagai Mau dikudeta nggak mampu. Sorry, saya salah. Yang Dia dikudeta kan. Mana Muldoko ini mana nih? Tapi Zaki ini berdosa ini kalau Aduh, sampai apa, Bang? sampai membandingkan AHY dengan Bu Mega. Bu Mega itu dari kecil sudah berurusan Iya. dengan politik global loh, ya. Dan ketika beliau ya pada zaman Soeharto itu sudah menjadi anggota DPR RI. Ya sampai kemudian bertarung Mulai DPR. menjadi ketua umum partai dan dihajar oleh rezim Orde Baru. Beliau mengalami proses pendewasaan yang begitu besar. Beda sama Pak AHY. Jadi nggak apple to apple gitu ya, Bang? Enggak lah. Dosa kita kalau Agak beda. Agak beda. Iya, Ya, saya Terakhir memberi lah, Bang. contoh. Ini nggak bisa dinilai dari Gitu. usia politik ya, Bang? Iya, nggak bisa Bukan, begitu. ini soal Karena pengalaman Ini kok. beda. Karena eranya beda loh gitu loh. Kalau dulu mohon maaf zamannya Bang Deddy, nggak ada tuh CEO usia 20-an. CEO Yahoo, CEO Google dan macam-macam. Sekarang yang besar-besar itu muda, pemimpin muda. Ada Justin Trudeau, ada yang Jacinta kemarin, yang dari Selandia Baru. Banyak lah pemimpin muda. Semua berproses gitu. Nah inilah kemudian mungkin mohon maaf. Memang yang di atas ini sudah mulai khawatir gitu loh. Beda nih eranya gitu loh. Waduh, Sekarang betul, eranya Gen Z, eranya Gen Y gitu. Jadi agak bingung dengan kok pergerakannya seperti ini. Dan alhamdulillah Partai Demokrat dan juga Mas Ahaye ini yang memikat ini pemilih kita yang hampir 50%. Makanya Bang, nanti menurut saya ya, Pengalaman. perubahan dan keberlanjutan ini dibuktikan aja. Mas Jadi- Herzaki punya calon presiden sendiri. Siapa sih? Belum dideklarasi. Ini udah ada. Mas Dedi juga, Bang Dedi juga. Belum ada juga? Punya juga tuh calon presiden. Belum Gitu ya. diomongin aja. Belum diomongin juga gitu. Ya nanti Belum kita lihat dipikirin. aja. Nah, belum dipikirin juga. Kita ngurus negara dulu lah. Ya, udahlah. Nah, konsentrasinya itu. Iyalah. Iya, makanya Lu bayangin kontestasinya kalau itu. PDIP sekarang udah kasih calon. Lah kita DPR ini semua udah harus perang. Semua Makanya nggak hampir usah. Makanya jangan. 55% kepala Nanti daerah. dibuktikan perang. aja presiden mana yang akan dipilih. Apakah calon yang dari PDI Perjuangan Atau dari Demokrat. dari Demokrat. Yang penting kita bertiga, Iya. rakyat nggak boleh susah. Nah, setuju tadi ya. Setuju penutupan yang bagus Benar, nih. benar. Ada benar. Oke, baik. Sepakat. Makin dewasa dia. Sepakat. Hah? Sepakat. Sepakat, Soalnya dia masih bimbang. Ini sebenarnya gue ke biru apa ke merah? Gitu.
Soalnya kan menyatukan kursi loh. Pagi ini Hensak lebih bijaksana. Iya, betul sekali. Diakhiri dengan Berarti sarapannya bener nih. diakhiri dengan bijaksana. Baiklah, kita Terima lanjut kasih lagi banyak. nanti ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Siap. Deddy hari ini. Terima kasih Ya. Bang Herzaki, Bang Hensat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Penutup ademnya. Ya. Jadi Boleh siapa dilanjutkan sarapan presidennya bareng belum nih. ya? Belum. Ya, bersama rakyat kita perjuangkan perubahan dan perbaikan. Luar biasa. Oh, Oke. iya. Yang berkelanjutan. Itu. Perubahan, perbaikan yang berkelanjutan. Mantap sih ya. Terima kasih banyak pemirsa.